Ya. Di antaranya mendahulukan akal daripada dalil, dan ini sangat berbahaya. Ya, dan bahkan Ar-Razi punya suatu tulisan namanya Al-Qanun Al-Kulli, kaidah universal. Dia mengatakan intinya kalau ada dalil yang bertentangan dengan akal, saya tolak. Yang disebutkan beberapa pendalilan bahwasanya kalau ada akal bertentangan dengan dalil, maka dalil ditolak. Subhanallah ya. Makanya benar perkataan Imam Malik, ya laita syi'ri bi ayyi aqlin yuzanul kitabu wa sunnah. Dengan akal siapa mau ditimbang Al-Qur'an dan sunnah? Menurut akal ente tidak diterima, menurut akal banyak orang masih diterima. Makanya Razi dalam kitabnya Asasut Taqdis, dan Razi ini imamnya orang Asy'ariyah. Orang Asy'ariyah sekarang ini kebanyakannya mengikuti Razi, bukan Abu Hasan Al-Asy'ari. Bukan Abu Hasan Al-Asy'ari. Karena buku-buku Abu Hasan Al-Asy'ari sekarang, Maqalatul Islamin, Risalah ila Ali Thagar, Al-Ibana, semuanya bertentangan dengan akidah Asy'ariyah yang ada sekarang. Dan Abu Hasan Al-Asy'ari abad keempat, dia di penghujung hayatnya berusaha kembali kepada Ahlus Sunnah. Dan buku-buku yang beliau tulis sekarang kebanyakannya berdasarkan akidah Ahlus Sunnah. Dan itu di antara perkara yang sangat mengecewakan orang-orang Asy'ariyah. Mereka mengaku pengikut Abu Hasan Al-Asy'ari, ternyata bukunya yang ada sekarang ini bertentangan dengan keyakinan apa? Mereka itu hanya mengikuti Ar-Razi abad ke-6 kalau tidak salah. Nah, Ar-Razi ini dalam Asasut Taqdis dia menolak tentang istiwa alal arsh dengan otak beliau. Beliau mengatakan akal beliau, seandainya Allah di atas arsh, berarti Allah lebih kecil daripada arsh, berarti karena yang di atas lebih kecil daripada di bawah, dan berarti Allah butuh kepada arsh karena yang di atas butuh kepada yang di bawah. Kalau begitu tidak boleh kita mengartikan Allah di atas arsh. Dengan akal dia kita tolak ayat ini, kita rubah ayatnya dengan makna Allah menguasai apa? Arsh. Ini contoh, dia terapkan kaidah dia. Semua dalil yang bertentangan dengan akal harus ditolak. Di antara penolakannya dengan apa? Takwil. Maka dibantah sangat mudah ya. Kita bilang tidak semua yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah. Buktinya langit lebih tinggi daripada apa? Bumi. Dan langit lebih besar daripada bumi. Tidak berarti yang di bawah menaungi yang di atas. Bukankah bumi tidak menaungi langit? Bahkan bumi dalam apa? Langit. Tidak semua yang di atas butuh kepada yang di bawah. Bukankah langit tidak butuh kepada bumi? Ya. Rafa as-samaa bi ghairi amadin tarawunaha. Allah mengangkat langit tanpa ada tiang yang menyanggahnya dari bumi, enggak ada. Kalau langit dan bumi saja, langit di atas ternyata langit lebih besar daripada bumi, langit tidak butuh kepada bumi, langit yang di atas mengayomi yang di bawah, itu antara makhluk dengan makhluk, apalagi antara Allah dengan makhluk. Allah di atas arsy bukan berarti Allah lebih kecil daripada arsy. Ini maksud saya, contoh, dia pakai akal dia, menurut akal dia mungkin yang terhebat. Menurut dia tidak masuk akal, menurut banyak orang masih masuk akal. Nah, kalau kita menjadikan syariat harus ditimbang dengan akal, akal siapa yang menjadi patokan? Akal siapa yang menjadi patokan? Akalnya Ar-Razi, akalnya Asy'ariyah, akalnya Mu'tazilah, akalnya Jahmiyah, atau akalnya sahabat? Siapa yang menjadi patokan? Makanya benar kata Imam Malik, bi ayyi aqlin yuzanul kitabu was sunnah. Dengan akal siapa kita menimbang Al-Qur'an dan Sunnah? Kalau kita caranya menimbang agama dengan akal, kita akan berpindah-pindah agama kita. Ketemu orang lebih pintar berakal, kita pindah lagi akidah kita. Berubah-ubah. Ini kan yang diantara cara mereka menolak. Metode mereka adalah dengan mendahulukan akal daripada dalil. Dan ini metode yang sangat berbahaya. Makanya Ibnu Taimiyah menulis buku, judulnya Darut Ta'arudil Aql wan Naql. Dicetak sekarang kalau tidak salah 9 jilid. Untuk membantah Razi ini. Razi ini tulis cuma 2 lembar kalau nggak salah. Dibantah 9 jilid. Dan diikuti oleh Ibnu Qayyim dalam Shawa'iqul Mursalah. Dia bantah dengan puluhan bantahan terhadap orang yang mendahulukan akal daripada dalil. Kalau antum bisa baca, sungguh indah ya. Dan dia mengatakan ini sebagian kecil daripada lautan ilmu guru saya, Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Yang keenam, dalil akli. Dalil akal yang benar akan sesuai dengan dalil nakli yang nas yang sahih. Sesuatu yang qati yang pasti dari kedua dalil tersebut tidak akan bertentangan selamanya. Apabila sepertinya ada pertentangan di antara keduanya, maka dalil nakli, ayat ataupun hadis harus didahulukan. Kenapa dibawakan masalah ini? Kalau kalian lihat dari firqah-firqah yang sesat, hampir semuanya firqah yang sesat mendahulukan akal. Apakah itu Khawarij, apakah itu Syiah, apakah itu Mu'tazilah, apakah itu Asy'ariyah atau yang lain, mesti mendahulukan akal. Itu perhatikan. Dan dibahas dalam kitab-kitab oleh para ulama tentang ini. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membahas panjang lebar tentang ini. Panjang lebar dalam bukunya Dar'u Ta'arudil Aql wan Naql. Dar'u
ta'arul akal wa naql, menolak pertentangan antara akal dengan Quran dan Sunnah. Tidak akan bertentangan selama-lamanya. 9 jilid dibahas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Begitu juga Ibnu Qayyim membahas dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Mursalah. As-Sawa'iq Al-Mursalah Al-Jahmiyah wal Mu'attilah. 4 jilid itu dibahas membantah tentang akal ini. Bukan berarti Islam mengakal akal manusia, tidak. Tapi akal digunakan pada tempatnya, bukan untuk menolak wahyu, bukan untuk menolak Al-Quran, bukan untuk menolak sunnah. Bukan akal dia mempelajari tentang nama, sifat Allah, kemudian juga membahas tentang zat Allah. Nggak mampu akal. Akal terbatas, wajib menerima sami'na wa ata'na, keterangan dalil. Dibahas oleh mereka sesat. Sebagian mereka menyesal di akhir ayatnya. Nyesal mereka. Saya ambil contoh, dari sekian banyak nih, banyak contohnya. Ya, dari tokoh-tokoh yang menyesal, mereka gunakan akal. Seperti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang orang menisbatkan kepada pemahaman Asy'ariyah. Dia mengikuti pemahaman Mu'tazilah selama 40 tahun. Mu'tazilah ini semua dalilnya akal. Akal. Jadi Al-Quran dan Sunnah yang bertentangan dengan akal ditolak semuanya. Ini Mu'tazilah. 40 tahun. Kemudian dia di Baghdad, di Kufah itu dia buka ininya. Jubahnya, saya tinggalkan Mu'tazilah ini. Kemudian dia berapa tahun kemudian menetapkan beberapa sifat, mentakwilkan sifat. Kemudian setelah itu dia rujuk kepada pemahaman salaf. Dan ditulis kitabnya seperti Al-Ibanah an Ushulid Diyanah. Beliau juga nulis kitab ini, Risalah ila Ahli Tsaqar. Risalah ila Ahli Tsaqar. Ini karya Abul Hasan Al-Asy'ari. Dijelaskan tentang nama-nama dan sifat Allah, kaidah-kaidah dalam beragama. Beliau juga adalah tentang firqah-firqah yang sesat dalam kitabnya Maqalat Al-Islamiyyin. Dan setelah beliau banyak tokoh-tokoh seperti Fakhrul Razi, Imamul Haramain Al-Juwaini, Al-Baqilani dan yang lainnya, Al-Ghazali dan yang lainnya, yang mereka kembali. Rata-rata mereka semua menggunakan akal. Akal segala-galanya bagi mereka itu. Ini sudah dibantah oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Dar'u Akal wa Naql dan juga oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Mursalah. Kemudian banyak lagi kitab-kitab atau buku-buku yang lain yang membahas tentang masalah akal ini. Akal ini wajib tunduk, siapapun dia. Atau dia profesor, doktor, yang lainnya, tetap wajib tunduk kepada wahyu. Wajib tunduk. Akal ada tempatnya dia. Dia boleh bicara soal teknologi, bagaimana membuat mobil, komputer, segala, nggak ada masalah. Ketika dia bicara soal masalah ibadah, tentang Allah, dia bahas tentang, nggak mampu akal. Dia wajib tunduk pada wahyu. Menafsirkan Quran dengan wahyu nggak boleh. Al-Hafidz Ibnu Katsir di awal-awal di kitab tafsir menjelaskan barang siapa menafsirkan Quran dengan rakyunya, maka hendaklah dia menempatkan tempat duduknya di mana? Di neraka. Nggak bisa menafsirkan dengan rakyu. Akal ada tempatnya. Disuruh kita berpikir, disuruh tadabbur Al-Quran, tapi bukan menghukumi Al-Quran. Maka di sini disebutkan akal yang benar sesuai dengan dalil naqli, nas yang sahih. Sesuatu yang qati pasti dari kedua dalil tersebut tidak akan bertentangan dengan selamanya. Apabila sepertinya ada pertentangan di antara keduanya, maka dalil naqli, ayat atau hadis harus didahulukan. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih selama-lamanya tidak akan bertentangan dengan akal yang waras. Kalaupun seolah-olah seperti bertentangan, maka yang harus didahulukan adalah Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran dan Sunnah adalah maksum, sedangkan akal tidak maksum. Al-Quran dan Sunnah tetap, sedangkan akal berubah-ubah. Al-Quran dan Sunnah mutlak, sedangkan akal manusia terbatas. Akal manusia mempunyai keterbatasan. Akal wajib tunduk kepada wahyu, wajib tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah. Perhatikan ini. Mata kita punya keterbatasan dalam melihat. Telinga kita keterbatasan dalam mendengar. Sama juga akal punya keterbatasan. Akal nggak mampu berbicara tentang sesuatu yang nggak punya ilmu padanya, kecuali dengan bimbingan apa? Wahyu. Ketika dia berjalan sendiri, pasti sesat, pasti sesat. Sudah. Akal itu pasti sesat. Dan sudah banyak yang sesat, tokoh-tokoh yang sesat, dan mereka menyesal. Hatta orang kafir aja, ketika mereka masuk neraka nyesal mereka. Mereka berkata dalam surah Al-Mulk, "Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Kalau seandainya kami mendengar, kami berakal, berpikir yang benar, kami nggak masuk neraka, kata mereka. Tapi mereka nggak gunakan akalnya. Makanya Allah menyamakan orang-orang kafir itu dengan apa? Dengan binatang. Allah sebutkan nama Al-Quran. Mereka seperti binatang. Disebutkan dalam surah Al-A'raf, dalam surah-surah yang lain juga disebutkan bahwa mereka seperti binatang. Saya sering mendengar beragama itu tidak boleh pakai akal. Beragama tak boleh pakai akal. Ini adalah dogma.
Karena mereka mengatakan tak masuk akal anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus, satu dalam tiga, tiga dalam satu. Tak masuk akal Pak Pendeta. Jangan pakai akal. Pokoknya kau telan aja bulat-bulat. Jangan pakai akal. Dalam Islam apalah ta'qilun, apalah tatafakkarun. Padahal begitu banyak ayat-ayat yang ditujukan orang berpikir. Ya, apalah ta'qilun, apalah tatafakkarun. Jadi bagaimana mendahulukan akal dalam agama? Dalam Islam akal dipakai. Akal dalam agama Islam hanya tidak bisa dalam beberapa perkara simpel kecil. Secara umum rasional. Ajaran Islam rasional. Ajaran wudu, ajaran solat, ajaran bagaimana solat membuat orang menjadi fresh, bagaimana wudu itu orang kalau rumah orang kaya, restoran ada wastafel, cuci muka, maka dalam solat fresh. Tidak hanya cuci muka, kumur-kumur, gosok, bahkan zahir batin. Jadi rasional. Ajaran Islam itu sangat rasional. Maka kalau ada orang mengatakan kau kalau sudah mengaji kau usah pakai akal lagi. Oh, gimana? Islam itu akal. La dina liman la aqlalah, bukan hadis. Ungkapan orang-orang ahli hikmah. La dina liman la aqlalah. Tidak ada beragama bagi orang yang tak berakal. Tapi bukan hadis, ungkapan. Oleh sebab itu maka dalam Islam akal dipakai. Hanya ada beberapa perkara yang tak bisa pakai akal. Bukan banyak. Bukan semua agama ini harus pakai akal. Akal ketemu dengan ayat, lahirlah tafsir. Akal ketemu dengan hadis, lahirlah syarah. Akal ketemu dengan ayat-ayat hukum, lahirlah fikih, halal, haram, makruh, mubah. Kalau tidak pakai akal gimana mengharamkan bir? Mana ada ayat Quran? Ya ayyuhalladzina amanu bir. Mana ada? Lalu bagaimana cara pengharaman bir? Dikiaskan ke khamar. Pakai apa? Akal, kias. Sesuatu yang sudah ada hukumnya khamar, sesuatu yang belum ada hukumnya bir. Pakai akal. Mengkiaskan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada sesuatu yang sudah ada hukumnya dengan melihat titik persamaan di antara keduanya. Maka hukum ini menghilangkan akal. Khamar, cairan anggur menghilangkan akal. Maka semua yang mirip macam cairan anggur menghilangkan akal, haram. Pakai apa? Akal. Makanya Imam Mujtahid itu akalnya luar biasa. Imam Hanafi itu ahli ra'i akal. Rasionalis, akal. Tapi bedanya Islam wahyu di atas, akal nomor 2. Kalau Mu'tazilah akal di atas, wahyu nomor 2. Ahlus Sunnah wal Jamaah dah, akal nomor 2, wahyu di atas. Kalau berbenturan wahyu dengan akal, campakkan akal pakai wahyu. Wallahu a'lam.